Kita akan membaca dari kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8 bagian terakhir. Saudara, inilah kekristenan yang sungguh-sungguh. Ya, Kristen itu tidak dinilai waktu kita di gereja. Katakan amin. Menjadi Kristen, Papa di surga tidak melihat kita waktu kita berdoa. Menjadi Kristen, Papa tidak menilai waktu kita memberi persembahan, waktu kita nyanyi, waktu baca Alkitab. Tidak. Bahkan waktu saya khotbah pun ini tidak dinilai. Lalu kapan Papa menilai kita sebagai orang Kristen? Justru waktu kita ada di luar gereja. Katakan amin. Waktu kita kumpul bertemu dengan seseorang. Terus begitu. Oke, ayat 8 Zakaria 2. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, yang kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti apa? Menjamah biji matanya. Wah, keren sekali ayat ini, saudara. Saya percaya semua kita pasti senang menjadi biji mata Bapa di surga. Kenapa? Kenapa kok gak dibilang kamu jadi kupingku, jadi hidungku? Kenapa kok jadi biji mata? Siapa bisa jawab? Kenapa? Jadi biji mata, bukan jadi yang lain. Kenapa? Saudara, ada banyak lagu yang digubah dari ayat ini. Jadi biji mata Bapa di surga, jadi biji mata pencipta alam semesta. Saudara, di antara semua organ tubuh kita, mata ini yang sangat dilindungi. Betul tidak? Lihat bayi-bayi. Ya, bayi yang lemah, yang gak bisa apa-apa. Pernah lihat bayi montok yang gemes? Kalau kita lihat itu, pernah lihatnya, main cubit aja pipinya, gemes gitu. Dia cubit pipinya, dia diam. Lain coba, gitu aja. Terus kita goyang-goyang gitu, karena montok sekali. Coba saudara colok matanya. Dia bereaksi tidak? Gimana reaksinya? Enggak marah. Enggak juga. Merem. Nah, saudara nggak pernah colok bayi sebabnya. Jangan colok beneran, coba saja. Jadi biji mata ini refleks, saudara. Sesama kita main-main dengan teman, dengan yang lain teplok-teplokan gitu, wah kita nggak apa-apa. Tapi begitu matanya akan kita colok, reaksinya apa? Wih, langsung nutup sendiri. Nah, semua orang percaya, sangat percayakan ayat ini. Bahwa kalau kita jadi biji matanya, dia melindungi kita luar biasa. Tapi jangan amin dulu. Seringkali kita lupa. Kalau kita adalah biji mata pencipta alam semesta. Dengar, ini yang banyak gereja tidak pernah tahu. Berarti Papa di surga tidak bisa melihat dunia lewat dirinya sendiri. Lewat siapa dia lihat dunia? Ayo jawab, lewat siapa? Lewat matanya. Pernahkah sebagai gereja kita menyadari akan hal ini? Kalau kita ini biji mata, berarti kitalah yang bisa melihat keadaan dunia ini. Papa nggak bisa lihat karena kita matanya. Coba renungkan, iya atau tidak, saudara? Maaf, 90% lebih gereja Tuhan tidak sadar akan fungsi biji mata Tuhan ini tadi. Dengan kata lain, Tuhan jadi buta matanya. Kenapa mata Tuhan buta? Siapa bisa jawab? Kenapa mata Tuhan buta? Ayo. Kenapa Tuhan gak bisa melihat dunia ini? Karena matanya hanya melihat ke dirinya sendiri saja. Tidak dipakai untuk melihat yang lain. Saudara, hari ini kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Bahwa menjadi Kristen itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kita tinggalkan ayat ini. Jadi jangan lupa biji matanya bukan cuma karena kita dilindungi, tapi menjadi biji matanya lebih daripada itu. Papa nggak bisa lihat dunia kalau nggak lewat kita yang melihatnya di dunia ini. Kita harus menjadi biji matanya
yang bisa dia pakai untuk melihat dunia ini, dan dunia harus diapakan. Itu lewat kita. Oke? Kita buka kitab Lukas. Injil Lukas. Pasal yang ke-7. Mulai ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan siapa? Orang banyak. Masuklah ia ke Kapernaum. Sebagai hamba Tuhan, termasuk gembala saudara, saya dan teman-teman hamba Tuhan yang lain, pasti punya konsep yang sama. Lihat ayat ini. Ternyata di seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa ini selalu ditulis. Artinya begini saudara, kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu sangat perlu belajar mendengar dari banyak pengkhotbah yang lain. Saya baca buku, saya dengar khotbah mereka di dalam retreat. Walaupun bukan season saya tunggu untuk belajar. Pak Endro, kami salut. Bapak sudah bisa pergi kemana, gak usah nungguin tamu bicara di sini. Tapi dari kebaktian pertama, kedua, kami belajar untuk itu. Saya mau berkata jujur, jarang sekali ada gembala seperti ini. Gembala suara luar biasa. Ini contoh. Dalam banyak gereja yang saya diundang, biasanya kalau ada pendeta tamu, kebalnya pergi ke tempat lain. Itu hak mereka, bukan berarti saya mengatakan salah, tidak. Tapi saya salut kepada gembala saudara. Mau tunggu 2 kali kebaktian ini. Pak Endro, kami belajar. Terima kasih untuk itu. Nah, sebagai hamba Tuhan saudara, yang perlu itu harusnya ditulis. Yesus itu ngajar apa, berbicara apa. Supaya kami hamba-hamba Tuhan ini punya masukan. Ngerti nggak maksudnya? Coba lihat ayat 1 ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Nah, ini yang nggak ditulis. Padahal buat kami ini perlu. Dia tadi ngajar apa di depan orang banyak itu? Nggak ditulis. Dan itu banyak sekali peristiwanya. Dia cuma ditulis, dia ngajar. Tapi nggak tahu apa yang diajarkan. Yang ditulis justru apa yang dibuat, bukan apa yang dikatakan. Tadi kalau Pelangi Indonesia menyatakan, nanti saudara terima brosurnya, kasih itu tidak perlu didiskusikan atau dikhotbahkan, tapi kasih itu harus dilakukan in action. Nah, ini contohnya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ngapain gak ditulis khotbahnya? Coba lihat dulu sebentar ya. Lukas 5. Ini contoh saja. Ya, Lukas 5. Ayat 1 lagi. Ya. Nanti kita kembali ke Lukas 7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini nggak ditulis firman apa yang dia sampaikan. Yang ditulis, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun. Nanti baca seterusnya. Yang ditulis justru dia ketemu Simon. Tapi ngajar apa, khotbah apa tidak ditulis. Ngerti sekarang maksud saya ini saudara? Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan kita saja, kepala gereja kita, juru selamat manusia, Yesus Kristus Tuhan namanya, lebih menunjukkan actionnya, bukan khotbahnya. Maka itu kalau orang Kristen, maaf saudara, kita hanya aktif dan sibuk lebih banyak di dalam gereja, tapi kurang yang di luar, kita salah. Ngerti maksud ini saudara? Anak-anak muda, adik-adikku, anak-anak perhatikan. Di antara hubungan kalian dengan teman-teman, bagaimana hati kalian melihat mereka? Tadi waktu pujian, saya perlu ke belakang sebentar. Saya itu kalau ketemu orang, saya akan usahakan untuk ngomong walaupun sebentar. Pas masuk, kalau tadi pagi, kebetulan pertama, saya ke toilet, ketemu cleanernya, namanya Sahlan.
Kita akan membaca dari kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-8 bagian terakhir.